saksikan skuad lengkap dari Persiba Balikpapan yang dilatih oleh pelatih Haryadi. Ya, kita saksikan ada satu pemain inti yang hilang di sini, yaitu Mio Dadic, yang tidak bisa bermain karena akumulasi kartu yang ia terima, namun digantikan oleh Trias Budi. Dan kita saksikan bagaimana Trisula Maut diterapkan oleh Coach Haryadi. Aldo Barreto, Khairul. Bagaimana skuad dari Persiba Balikpapan sekarang adalah Persib Bandung yang dilatih oleh pelatih Daniel Rukito. Ya, sesuai ucapan Coach Daniel Rukito, Nova Arianto kembali dalam posisi starting lineup, ditemani oleh seorang Abanda Herman dan juga Maman Abdurrahman menempati formasi 3-5-2, di mana Christian Gonzalez akan ditemani oleh seorang Matsunaga Sohe. Persib Bandung, dan inilah dia kick off babak pertama. Kita lihat kali ini Christian Gonzalez langsung melakukan tekanan kepada tim Persiba Balikpapan. Menjadi perebutan bola tadi. Aldo Barreto yang dituju atau juga Robertino Puliara. Masih ada Herman Abanda. Ya, ini adalah formasi yang sedikit rentan tentunya dengan menempatkan trio center back di lini belakang Persib Bandung. Kita ketahui bagaimana Persiba Balikpapan kerap kali melakukan serangan justru dari sektor sayap, menggunakan kecepatan yang dimiliki oleh seorang Sultan Sama ataupun Asri Akbar. Kedua pemain ini memang kerap memberikan umpan-umpan matang kepada seorang Aldo Barreto. Ya. Eka Ramdhani, 2 gol telah ia lesakan sepanjang musim ini bersama dengan Persib Bandung. Di gawang Marcus Harrison atau juga Marcus Haris Maulana. Ada Erik Setiawan, pemain yang juga pernah menjadi bagian dari Persib Bandung yang berada di skuad dari Persiba Balikpapan di malam hari ini. Kita lihat pergerakan yang dilakukan tadi oleh para pemain dari Persiba Balikpapan. Coba Trias Budi Santoso. Christian Gonzalez. Tipis Sohei Matsunaga berada dalam posisi offside. Ya, pemikiran yang cerdas dari seorang Eloko Gonzalez. Melakukan kontrol bola yang baik dan memberikan umpan yang bagus tadi bagi Matsunaga yang terlihat onside. Sayang, sebuah keputusan yang cukup merugikan bagi Persib Bandung. Tekanan kali ini coba dilakukan. Kita lihat bagaimana pergerakan. Wow, peluang yang didapatkan tadi melalui kecepatan dari Sultan Sama masih bisa diamankan oleh Marcus Haris Maulana. Ya, inilah yang harus dikhawatirkan atau dicermati oleh kubu Persib Bandung. Tusukan-tusukan dari sektor sayap. Dan baru saja kita saksikan bagaimana seorang Sultan Sama, pemain yang paling bertanggung jawab atas produktivitas Aldo Barreto musim ini, hampir menjebol gawang Marcus Haris Maulana. Beruntung Haris berada pada posisi 100% fokus di sana, tidak tertipu oleh gerak-gerik seorang Sultan Sama. Sultan Sama kembali kali ini berikan bola kepada Aldo Barreto, masih Aldo Barreto. Kita lihat Aldo Barreto memindahkan bola masih kepada Khairul Amri. Datang kali ini bantuan dari Erik Setiawan atau juga Trias Budi Santoso tadi yang memberikan bantuan kepada Khairul Amri. Kali ini adalah Miljan Radovic. Kita lihat bagaimana ya Miljan Radovic sudah mencetak 4 gol setelah bergabung di putaran kedua bagi Persib Bandung. Ya, pemain yang tampil sangat impresif dan juga memiliki gaya bermain yang unik. Ya, kita saksikan bagaimana setiap kali
Milan Radovic menguasai bola, selalu memiliki skill untuk melindungi bola dengan sangat baik. Ya, kecepatan yang coba dilakukan oleh Asli Akbar tadi. Robertino Puliara, masih ada Nova Arianto. Dwi Joko prihatin duel tadi dengan Atep, dan kali ini adalah Christian Gonzalez. Masih Christian Gonzalez. Masih membentur Iqbal Samad tadi. Tendangan yang coba dilepaskan oleh Christian Gonzalez. Sultan Sama. Kita lihat ke Sultan Sama. Duel tadi dia dengan Haryono. Iya, jelas termakan seorang Haryono dengan skill Sultan Sama. Begitu baik melakukan akselerasi ke depan, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Haryono kecuali menjatuhkannya. Akan berakibat sangat fatal bila seorang Sultan Sama tidak mendapat kawalan yang ketat dari lini belakang Persib Bandung. Ya, kembali Sultan Sama berada pada jantung setiap serangan yang dilakukan oleh Persiba Balikpapan. Meskipun bukan termasuk pemain yang produktif, Sultan Sama baru mencetak 2 gol musim ini, namun sangat bertanggung jawab atas produktivitas seorang Aldo Barreto. Dwi Joko prihatin kali ini, tendangannya tidak sempurna. Kembali langsung diamankan oleh Haryono. Masih bisa dikuasai oleh para pemain dari Persiba Balikpapan. Ya, tampak wasit meniupkan peluitnya, menghentikan pertandingan. Nova Arianto masih meringis kesakitan. Terjatuh dia dalam duelnya dengan Aldo Barreto. Ya, cukup berani Nova. Memang harus mengamankan posisi bola dari seorang Aldo Barreto yang kita kenal sangat berbahaya di dalam kotak penalti. Salah satu pemain senior, Nova Arianto. Kita kenal selalu tampil bersemangat tinggi tanpa kompromi di lini belakang Persib Bandung. Jangan sampai dia bisa bebas. Kalau di pressing aja langsung. Ya, Robby Darwis yang sempat melakukan pelatihan khusus kepada para pemain bertahan dari Persib Bandung seperti Muhammad Abdurrahman dan juga Nova Arianto serta Herman Abanda untuk bisa memaksimalkan kinerja barisan pertahanan dari Persib Bandung memang sempat bermasalah dalam beberapa partai terakhir. Betul, kita bisa tahu bahwa memang musim ini Persib menjadi salah satu tim yang paling banyak kemasukan gol. Total sudah 40 gol mereka kemasukan dari 25 kali bertanding. Sebuah rasio yang sebenarnya sama dengan tim lawan mereka, kali ini Persiba Balikpapan. Kembali tekanan dari para pemain Persib Bandung. Tampil agresif Persib Bandung walaupun mereka bermain sebagai tim tamu, tapi kita lihat bagaimana mereka bermain terbuka dan juga melakukan tekanan demi tekanan dari semua sisi. Dan kali ini kita lihat bagaimana Christian Gonzalez bekerja sama maksudnya dengan Haryono. Herman Abanda. Kembali Christian Gonzalez, Haryono, Sultan Sama. Ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Sultan Sama terhadap Haryono. Ya, permainan positif dari Persib Bandung ini tentunya yang akan mempersulit gerak-gerik para pemain Persiba Balikpapan ya. Artinya mereka juga harus fokus pada sistem pertahanan. Namun yang dikhawatirkan adalah serangan-serangan balik kilat dari Persiba Balikpapan yang selalu ditujukan kepada seorang Aldo Barreto. Ya, Matsunaga Sohe ya tampak mendorong seorang Erik Setiawan sehingga dianggap melanggar. Matsunaga Sohe juga menjadi salah satu pemain yang tampil sangat menawan dan impresif bagi Persib Bandung, memberikan warna yang berbeda. Duel dari Sohei Matsunaga tadi. Sundulannya masih melebar dari gawang Imade Wirawan. Dari 5 pertemuan terakhir yang dijalani oleh kedua tim, di mana Persib Bandung pernah menahan Persiba Balikpapan dengan skor 0-0 dalam partai kandang Persiba Balikpapan tepatnya pada tahun 2008.
Dan di sisa pertemuan berikutnya, Persiba Balikpapan memang cukup dikdaya menghadapi Persib Bandung apabila pertandingan berlangsung di Balikpapan ini. Di mana Persiba Balikpapan mampu unggul 2-0 ketika itu Yohan Yoga Utama dan juga Robertino Puliare mencetak gol dalam Indonesia Super League tahun 2009-2010. Kembali bagaimana Dwi Joko Prihatin. AW1 Ian Ardiono telah mengangkat bendera untuk Dwi Joko Prihatin. Walaupun keputusannya memang masih bisa dipertanyakan. Betul, saya pikir ini adalah keputusan offside kali kedua yang sangat meragukan setelah sebelumnya Matsunaga Sohei yang dianggap berada pada posisi offside. Memang pergerakan cepat dari para pemain akan sedikit menyulitkan untuk membuat keputusan. Belum lagi perangkap dan strategi offside yang dikembangkan oleh kedua lini belakang. Hairul Amri. Ya, terlalu tinggi tampaknya. Gilang Angga Kusuma mengangkat kakinya. Melanggar seorang Trias Budi. Ya, kita saksikan. Cukup disiplin lini belakang Persib Bandung sejauh ini. Di 10 menit awal pertandingan. Kita belum melihat sebuah overlapping yang kerap dilakukan oleh seorang Gilang Angga. Membuat perannya sedikit statis di belakang di awal-awal pertandingan ini. Ya, bagaimana seorang bapak mengajak sang putra menikmati malam minggu ini di Stadion Persiba Balikpapan. Dan tendangan dilepaskan oleh Trias Budi Santoso. Markus Harrison. Sohi Matsunaga mendapatkan pengawalan dari Iqbal Samad. Iqbal Samad kali ini bagi Persiba Balikpapan. Pelanggaran dari Sohi Matsunaga. Jelas sekali melanggar seorang Matsunaga Sohei atas akselerasi yang coba dilakukan oleh seorang Iqbal Samad. Aldo Barreto. Langsung saja bola dihalau tadi oleh Nova Arianto. Kembali Christian Gonzalez. Dipotong oleh Iqbal Samad. Herman Abanda kali ini. Ya, ada sebuah pilihan yang dilakukan oleh lini belakang Persib Bandung di mana mereka tidak ingin lama-lama menguasai bola bila bola berada di lini belakang. Langsung melakukan tendangan sejauh mungkin ke depan. Sesuatu yang bagus untuk menjaga agar lini belakang tetap solid dan terus bisa menangkal teror yang kerap dilakukan oleh para pemain depan Persiba. Selain Aldo dan juga Sultan Sama, masih ada seorang Khairul Amri yang kerap kali tidak terlihat namun tiba-tiba bisa berada di depan gawang untuk mencetak gol. Ya, kita saksikan seorang Khairul Amri. Wow. Ya, tidak beruntung seorang Haryono. Mungkin faktor lapangan yang membuatnya tidak sengaja terkena handsball. Ya, sesuatu yang tidak disengaja. Kita lihat bagaimana Haryono juga tidak melakukan protes karena memang bola mengenai tangannya ketika mengontrol dan melakukan sebuah tendangan tadi. Hairul Amri duel dengan Nova Arianto.
Ya, tampak sedikit kesulitan seorang Khairul Amri tadi untuk melewati seorang Nova Arianto. Khairul Amri pemain yang hingga saat ini sudah mencetak total 7 gol. Lebih produktif lagi di putaran kedua. Musim pertamanya di sepak bola Indonesia. Asri Akbar. Langsung berikan bola menuju Aldo Barreto. Kita lihat Atep bermain cukup ke belakang. Iya, bukan hanya Atep namun juga seorang Gilang Angga. Kedua pemain ini memang tampak ditetapkan sangat statis di lini belakang untuk mengantisipasi siap serangan yang kerap dilakukan oleh Persiba melalui dua sektor sayap. Sultan Sama dan juga seorang Matsunaga Sohe menjadi pemain yang paling aktif dari kedua kubu sepanjang 15 menit pertandingan ini. Kedua pemain yang memang memiliki teknik bermain yang sangat baik. Kembali, wow. Kita lihat bagaimana duel tadi antara Maman Abdurrahman dan juga Khairul Amri. Asri Akbar. Maksudnya kepada Aldo Barreto. Belum ada peluang yang bisa dihasilkan oleh kedua tim. Karena memang barisan pertahanan dari kedua tim masih sangat-sangat baik. Masih sangat-sangat disiplin. Dan juga belum ada variasi serangan yang bisa dikembangkan oleh para pemain lapangan tengah. Gilang Angga Kusuma yang kembali bermain di posisi pemain utama setelah cukup lama diparkir. Di mana perannya sering digantikan oleh para pemain muda seperti Siswanto ataupun juga seorang M. Agung Pribadi. Kita lihat Herman Abanda maju cukup jauh. Ya, permainan yang diterapkan oleh Persib Bandung tidak mengecewakan. Mereka memang mencoba mengontrol bola dalam kondisi lapangan yang tidak merata. Namun memang tidak mudah untuk melakukan alur bola yang merata karena juga begitu padatnya pergerakan yang dilakukan. Kita saksikan bagaimana benturan antara Abanda dan Wijoko Prihatin. Eka Ramdhani. Bola fair play yang dilakukan oleh Eka Ramdhani. Diamankan oleh Imade Wirawan. Kembali Trias Budi. Christian Gonzalez tadi dipotong oleh Erik Setiawan. Oh. Dan kita lihat sebuah percobaan dari Milian Radovic. Kembali Milian Radovic. Dan yang cukup menarik di sini adalah bagaimana peran dari seorang Erik Setiawan yang ternyata dipasang di posisi 3 pemain bertahan bersama dengan Iqbal Samad dan juga Muhammadan. Betul, kita tahu bahwa Erik Setiawan mengisi pos yang ditinggalkan oleh seorang Mio Dadic. Dan ia memang adalah pemain yang sangat berdisiplin dalam bertahan. Tidak pernah melakukan pergerakan ke lini depan. Salah satu faktor mengapa Persiba cukup kokoh bila bermain di kandang karena memang ada kedisiplinan yang mereka terapkan bagi lini belakang dan memberikan kebebasan bagi dua gelandang menyerang yaitu Sultan Sama ataupun Asri Akbar. Bahkan seorang Robertino Pugliara pun lebih banyak beroperasi di lini tengah. Tidak banyak melakukan pergerakan ke depan untuk mensupport trio penyerang yang bermain di depan. Atep. Umpan yang sangat baik dari Atep. Maksudnya tadi kepada Milian Radovic. Robertino Pugliara. Masih Robertino Pugliara.
Umpan pemain kali ini beradu kecepatan. Khairul Amri memang memenangkan duel terhadap Herman Abanda, tetapi bola diberikan kepada Marcus Haris Maulana. Christian Gonzalez menarik kostum Asri Akbar. Ya, Christian Gonzalez menyerang tim nasional Indonesia. Ya, penampilannya juga cukup baik di awal-awal pertandingan ini meskipun belum memperoleh satupun peluang. Tapi El Loco kerap kali melakukan kontrol bola ataupun mencoba melepaskan umpan-umpan yang berbahaya kepada rekannya. Memang El Loco tampak bermain sedikit ke belakang dan memberikan lebih banyak porsi kepada seorang Matsunaga Sohei untuk menjadi seorang penyerang di depan. Sebuah taktik yang sebenarnya juga cukup menyulitkan Persiba Balikpapan dengan berkumpulnya begitu banyak pemain di lini tengah bagi Persib Bandung. Cukup cepat akselerasi yang dilakukan oleh Khairul Amri. Ya, kembali tidak ingin mengambil resiko lini belakang Persib. Lagi-lagi Christian Gonzalez dengan Erik Setiawan. Sultan Sama kali ini. Maksudnya kepada Aldo Barreto. Umpan berikutnya sebuah sundulan dari Robertino Puliara. Ya, ini dia gunanya peran seorang Robertino yang bisa mendadak masuk dari lini kedua. Cukup baik umpan yang dilepaskan oleh Trias Budi kepada seorang Robertino Pugliara yang melakukan pergerakan yang tidak terlihat oleh seorang Abanda Herman. Sebuah apresiasi tentunya dari Coach Haryadi. Memang sebuah improvisasi permainan lah yang dibutuhkan oleh Persiba Balikpapan jika mereka ingin mencetak gol. Melihat bagaimana kondisi lini belakang Persib Bandung yang bermain begitu rapat, tidak ingin memberikan sebuah peluang ataupun celah, di mana setiap bola yang masuk ke jantung pertahanan langsung di-clear ke depan. Ya, kembali kita saksikan. Berikan bola kepada Sohei Matsunaga. Masih Sohei Matsunaga. Tengah maksudnya kepada Haryono. Masih Haryono. Direbut tadi oleh Asri Akbar dan Sultan Sama. Kita lihat. Lagi-lagi berikan bola daerah. Sudah berada dalam posisi offside. Aldo Barreto tampaknya tidak percaya atas keputusan asisten wasit. Namun terlihat bagaimana Aldo memang sudah berada dalam posisi offside. Cukup frustratif tentunya bagi seorang Aldo Barreto melihat bahwa ia belum memperoleh peluang sama sekali. Sama halnya dengan seorang Christian Gonzalez di pihak Persib Bandung. Kedua pemain yang menjadi mesin gol bagi masing-masing tim. Lagi Christian Gonzalez, Milian Radovic, Gilang Angga Kusuma. Wow, pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Gilang Angga Kusuma. Sudah menunggu dengan kartunya wasit Retu Slamet Wijaya, dan kartu kuning pertama dikeluarkan oleh wasit Retu Slamet Wijaya kepada Gilang Angga Kusuma lewat sebuah pelanggarannya yang ia lakukan terhadap Trias Budi Santoso. Dan kita lihat bagaimana ini merupakan kartu kuning yang ke-1 bagi kedua tim yang berlaga di malam hari ini. Walaupun juga sebenarnya adalah bukan sebuah pelanggaran yang disengaja oleh Gilang Angga Kusuma. Namun tampak memang Gilang sudah termakan oleh akselerasi seorang Trias Budi. Sepak pojok bagi Persiba Balikpapan.
Lagi-lagi tidak sempurna sepak pojok yang dilakukan oleh para pemain Persiba Balikpapan. Asri Akbar kali ini. Umpan Asri Akbar, masih ada Nova Arianto. Ya, begitu solid lini belakang yang digalang oleh Persib Bandung di awal-awal pertandingan ini. Sohei Matsunaga bermain sedikit melebar. Ya, sangat disayangkan Sohei tidak bisa menemukan seorang Eloko dengan umpannya. Adalah proses yang cukup baik tadi untuk melakukan sebuah serangan balik. Maman Abdurrahman. Christian Gonzalez benar-benar menjadi tembok permainan di sektor depan. Atep kali ini maksudnya memberikan umpan ke Christian Gonzalez. Erik Setiawan. Pada Sultan Sama. Ya, umpan-umpan lambung menjadi pilihan tepat tampaknya bagi Persiba Balikpapan karena sudah hampir 3 kali menyulitkan seorang Maman Abanda Herman ataupun seorang Nova Arianto, di mana mereka kerap kesulitan mengontrol laju bola karena memang lapangan yang tidak rata, sehingga bisa saja terjadi resiko-resiko yang mengakibatkan gawang seorang Markus terancam. Dari Trias Budi Santoso. Persib Bandung di musim ini memang memiliki rekor kemenangan dan juga rekor kekalahan terbesar sama skornya. Rekor kemenangan terbesar mereka adalah 5-1 ketika menaklukkan Persiba Balikpapan di putaran pertama. Tapi rekor kekalahan terbesar mereka juga adalah dengan skor 1-5 ketika mereka menyerah dari Persipura Jayapura. Kembali Haryono kali ini. Christian Gonzalez. Masih Haryono yang menguasai bola bagi Persib Bandung. Eka Ramdhani. Dengan hadirnya Miljan Radovic, memang penampilan Eka Ramdhani lebih sedikit bermain di kedalaman. Atep kali ini. Kembali bola ditahan tadi oleh Erik Setiawan. Ya, sangat menarik ya melihat penampilan para pemain belakang dari kedua tim, di mana fokus dan perhatian mereka begitu tinggi, tidak ingin membuat kesalahan sedikit pun yang bisa berakibat fatal bagi penjaga gawang mereka. Sebuah tontonan permainan sistem bertahan yang sangat baik yang dikembangkan oleh kedua tim. Dua berbanding 1 dalam sepak pojok. Kali ini Haryono. Aldo Barreto. Serangan balik dari Hairul Amri bagi Persiba Balikpapan. Miljan Radovic. Ya, salah pengertian kembali yang ditunjukkan oleh para penyerang ataupun gelandang menyerang dari Persib Bandung. Setelah sebelumnya Atep yang kesulitan menemukan rekannya pada saat memberikan umpan ke dalam kotak penalti, kali ini kita bisa lihat Miljan Radovic tampaknya tidak sadar akan posisi seorang Atep sehingga tidak bisa memberikan umpan yang baik. Juga kerap terjadi antara Matsunaga Soe dengan seorang Eloko Gonzalez. Sangat kontras dengan lini belakang Persib Bandung yang sejauh ini menunjukkan kemapanan dan juga kesolidan yang sangat impresif. Ya. Kondisi lapangan yang memang sekali lagi sedikit menyulitkan para pemain. Itu terlihat bagaimana tadi Robertino Puliara mencoba sebenarnya memberikan true pass tadi. Ya. Tapi karena memang kondisi lapangan yang tidak rata, bola
atau juga pantulan bola sedikit menyulitkan untuk bisa memberikan umpan kepada Khairul Amri. Ya, peran Khairul Amri juga sangat unik ya. Artinya ini pemain yang sebenarnya adalah penyerang sayap, namun ia juga kerap kali berpindah posisi. Terus mencoba mencari space yang bisa ia manfaatkan untuk melakukan penetrasi ataupun memberikan umpan kepada rekan yang lain. Masih Sohei Matsunaga. Ada Trias Budi dan juga Muhammadan. Masih bisa memberikan umpan, tapi masih ada Iqbal Samad. Atep. Khairul Amri. Umpan yang cukup baik Khairul Amri kepada Aldo Barreto. Robertino Puliara. Trias Budi. Umpan kali ini Trias Budi. Atep. Oh, kontrol yang baik dari seorang Khairul Amri. Ya, tampak bermain sedikit bersabar para pemain Persiba Balikpapan. Tidak seperti sebelumnya di mana mereka langsung melepaskan umpan. Mencoba bermain lebih tertata. Pelanggaran dari Robertino Puliara terhadap Christian Gonzalez. Ya, Christian Gonzalez lebih banyak berperan sebagai otak serangan Persib Bandung di pertandingan kali ini. Lebih banyak berada di belakang seorang Sohei Matsunaga. Atau juga Milian Radovic kali ini. Wijoko Prihatin. Khairul Amri. Robertino Puliara. Kembali Trias Budi Santoso. Wow. Ada Aldo Barreto. Gagal tekanan dari Persiba Balikpapan. Milian Radovic langsung melebar. Kita lihat kepada pergerakan Sohei Matsunaga. Dan kali ini adalah AW2. Imam Suyitno mengangkat bendera untuk Sohei Matsunaga. Sebenarnya sebuah proses serangan balik yang bisa sangat bermanfaat bagi Persib Bandung. Ya, sebuah umpan yang coba diberikan oleh Milian Radovic. Sangat tipis. Posisi seorang Sohei Matsunaga berada dalam posisi offside. Oh, begitu baik umpan yang Ya, Dwi Joko Prihatin. Masih ada peluang berikutnya. Digagalkan tadi oleh Atep. Dan kali adalah Sultan Sama. Sayang sekali sebuah peluang yang seharusnya bisa menjadi gol bagi Persiba Balikpapan. Bagaimana seorang Sultan Sama bisa menguasai bola dan mencoba melakukan shooting. Sayang tendangan seorang Sultan Sama sangat keras sehingga melayang di atas mistar gawang seorang Markus. Ya, sebelumnya juga ada peluang yang coba diberikan oleh Dwi Joko Prihatin. Tidak tertuju kepada seorang Aldo Barreto yang sudah menunggu. Nova Arianto. Kembali lagi di skuad utama setelah cukup lama posisinya digantikan oleh Wildansyah.
Aldo Barreto masih kepada Hairul Amri. Masih ada Herman Abanda. Anggaran dari Sohei Matsunaga terhadap Muhammadan. Ya, Matsunaga memang mencoba sekuat tenaga untuk bisa melakukan penetrasi ke jantung pertahanan Persiba Balikpapan. Namun dengan kondisi trio center back yang juga diturunkan oleh Coach Haryadi, inilah yang menyulitkan peran seorang Matsunaga yang berjuang sendirian. Oh, bukan offside? Ya, kali ini adalah Hairul Amri. Kita saksikan Hairul Amri. Dan kita lihat Hairul Amri mampu mengontrol bola dengan baik. Dan akhirnya merubah skor 1-0. Persiba Balikpapan unggul atas Persib Bandung. Ya, sebuah gol yang sedikit aneh bagi Persiba Balikpapan. Bagaimana seorang Hairul Amri tidak terkawal dan langsung berhadapan dengan seorang Markus Haris Maulana. Meskipun Hairul Amri harus melakukan pekerjaan yang cukup berat sebelum akhirnya bisa melesakkan bola ke dalam jala gawang. Ya, sebuah kekecewaan tentunya ditunjukkan oleh Nova Arianto. Melihat bagaimana posisi seorang Hairul Amri yang bisa begitu bebas, meskipun akhirnya ia harus berjuang sekeras mungkin untuk bisa menceploskan bola. Kita saksikan bagaimana Hairul Amri bebas, tidak terkawal, sedikit ragu-ragu, namun berhasil mengecoh seorang Markus Haris Maulana sebelum akhirnya menjebolkan gawang Persib Bandung meskipun dikawal oleh seorang Nova. Ya, kita saksikan tidak offside seorang Hairul Amri. Begitu baik pergerakan yang dilakukan oleh seorang Hairul Amri. Ya, dan penyelesaian akhir yang begitu cerdas membuatnya berhasil mencetak gol ke-8-nya musim ini. Kita lihat bagaimana aksi dari seorang Hairul Amri yang mengecoh hampir 4 pemain bertahan dari Persib Bandung. Dan kita lihat gocekan pertama. Dan langsung melakukan sebuah tendangan yang masih coba untuk ditahan oleh Atep. Tetapi ternyata bola masuk ke dalam gawangnya. Kita lihat aksi dari Hairul Amri yang lepas dari jebakan offside, merubah kedudukan menjadi 1-0. Persiba Balikpapan unggul atas Persib Bandung dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League. Dan kita lihat bagaimana di bench ada seorang pelatih Jaya Hartono yang juga mantan pelatih dari Persib Bandung di tribun dari Stadion Persiba Balikpapan. Ini adalah suatu hal yang memang cukup unik pemandangannya. Ya, dan ini sebuah gol yang cukup sulit ya sebenarnya dieksekusi oleh seorang Hairul Amri, pemain yang memang jarang kelihatan tetapi tiba-tiba bisa berada pada posisi yang membahayakan. Memang produktivitas seorang Hairul Amri menanjak tajam sejak digulirnya putaran kedua Indonesia Super League musim ini. Kita lihat bagaimana AW1 Yan Ardiono ya sempat mendapatkan protes dari para pemain Persib Bandung. Ya, kembali kita saksikan dalam tayangan lambat bagaimana posisi dari Hairul Amri memang tidak offside. Tidak offside sama sekali, justru seorang Abanda Herman yang maju sedikit ke depan untuk menjebak seorang Hairul Amri, tetapi ternyata Hairul melakukan akselerasinya dengan tepat, perhitungan yang baik, sehingga ia berada pada posisi onside. Dan bukan hanya itu, namun penyelesaian akhir yang dibuat oleh Hairul Amri juga tidak mudah, di mana ia harus berpikir ulang dan ulang sebelum akhirnya melakukan tendangan ke arah gawang dan berhasil mencetak gol. Ya, lagi-lagi kembali kita saksikan ya Novala yang menjadi orang paling terakhir di barisan pertahanan Persib Bandung. Dan kita lihat juga bagaimana ketenangan dari seorang Hairul Amri dalam menceploskan gol ke-8 di musim ini. Walaupun memang tadi ada beberapa keputusan-keputusan dari AW1 Yan Ardiono yang cukup bisa didebatkan. Betul. Tapi untuk keputusan kali ini kayaknya kita harus bisa memberikan sebuah hal yang positif untuk Yan Ardiono. Dan kita harapkan juga dengan adanya tayangan dan juga
rekaman yang bisa menjadi evaluasi ya, Ya. paling tidak ya. Memang kerap kali para pemain Persiba seperti halnya Sultan Sama dan juga Khairul Amri yang memiliki akselerasi tinggi justru membuat situasi yang cukup unik karena mereka memang memiliki kecepatan tinggi sehingga kadangkala bisa disalahartikan menjadi posisi offside. Namun setelah kita saksikan tayangan ulang tadi terlihat jelas bagaimana posisi seorang Khairul Amri out berada pada onside. Ya, dan inilah yang dikhawatirkan gesekan-gesekan yang terjadi setelah kemasukannya gol bagi Persib Bandung dan sesuatu yang sangat bahaya bagi seorang Gilang Angga yang sudah memperoleh kartu kuning. Ya, kita saksikan. Ya, harus bermain dengan kepala dingin tentunya para pemain Persib Bandung untuk mencoba menanggulangi situasi ketertinggalan yang mereka alami saat ini. Aldo Barreto. Robertino Puliara kali ini. Masih Robertino Puliara. Umpan berikutnya masih ada Herman Abanda. Dwi Joko Prihatin bagi Persiba Balikpapan. Christian Gonzalez. Wow, baik sekali. Dan Atep kali ini. Muhammadan melakukan intercept bola tadi. Kita lihat kali Robertino Puliara. Kali ini sudah Ya. berada dalam posisi offside. Betul. Khairul Amri. Kali ini jelas sekali bagaimana perangkap offside yang diterapkan oleh para pemain Persib berhasil. Ya, Gilang Angga Kusuma ditarik keluar digantikan oleh Siswanto. Ya, ini keputusan yang sangat baik yang dilakukan oleh Coach Daniel Rukito karena melihat bagaimana emosi seorang Gilang Angga yang cukup meninggi, di mana ia kerap melakukan pelanggaran yang tidak perlu. Masuknya seorang Siswanto juga bisa jadi memberikan kecepatan yang dibutuhkan oleh Persib Bandung pada saat mereka melakukan counter, proses serangan balik. Sebelah tadi coba dilepaskan oleh Christian Gonzalez. Bekerja cukup keras Christian Gonzalez di babak pertama ini. Ya, tidak seperti biasanya Christian justru kali ini berada di garis kedua. Sebuah peran yang sangat cocok dengan dirinya mengingat bahwa Christian Gonzalez adalah pemain yang memiliki teknik bermain yang sangat tinggi. Juga visi yang baik untuk melepaskan umpan-umpan datar ataupun diagonal. Muhammad Abdul Rahman. Ada sebuah pelanggaran. Sultan Sama. Langsung kali ini bola mengarah kepada Christian Gonzalez. Atep.
Oleh Christian Gonzalez, dan ada friksi tadi antara Iqbal Samad dan juga Eka Ramdhani. Tendangan bebas bagi Persib Bandung, kesempatan tentunya bagi Persib Bandung dengan sang algojo bola mati Miljan Radovic untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, dan juga tentunya ada sosok seorang Abanda Herman yang sering kali mencetak gol melalui sepak pojok ataupun tendangan bebas. Miljan Radovic kali mengarah ke gawang, ditinju saja bola tadi oleh Imade Wirawan. Joko Prihatin sudah memasuki tambahan waktu di babak pertama. Lanjutan Jarum Indonesia Super League. 4 menit tambahan waktu. Kita lihat bagaimana tendangan bebas melengkung yang menjadi ciri khas dari Miljan Radovic. Cukup membahayakan umpan yang diberikan oleh Miljan Radovic. Sebenarnya tertuju kepada seorang Nova Arianto tampaknya. Namun sedikit terlambat untuk mengantisipasi umpan yang masuk. Erik Setiawan. Atep kali ini lempar ke dalam untuk Persib Bandung. Miljan Radovic. Haryono. Robertino Puliara. Muhammadan. Kembali Haryono. Atep. Dwi Joko Prihatin. Kerjasama dengan Sultan Sama, dan kita lihat bagaimana Dwi Joko Prihatin sebenarnya sebuah antisipasi pengamanan yang cukup baik yang dilakukan oleh Abanda Herman. Ya, jelas sekali ia mengawal dan mengamankan bola. Meskipun ada sedikit benturan yang terkena dengan seorang Dwi Joko. Abanda Herman bermain sangat taktis di pertandingan kali ini. Tidak pernah ingin mengambil resiko terlalu lama menguasai bola di lini belakang. Ya, tadi juga kita memang saksikan bagaimana pengambilan bola yang cukup baik yang dilakukan oleh Herman Abanda. Ini sebuah situasi yang cukup mengerikan tentunya bagi Marcus Haris Maulana. Ada seorang Robertino Pugliara yang biasa mengeksekusi sebuah tendangan bebas. Asri Akbar kali ini. Dan kita lihat tendangan yang masih belum menemui sasaran. Herman Abanda. Sohim Matsunaga. Masih Sohim Matsunaga. Dan ternyata bola sudah meninggalkan lapangan permainan. Lawan gawang. Masih Sultan Sama. Berikan bola kali kepada Trias Budi Santoso. Umpan berikutnya Trias Budi Santoso. Hampir tadi menuju seorang Aldo Barreto.
Memang seorang Trias Budi Santoso bermain sangat impresif di pertandingan malam hari ini. Terus memberikan umpan-umpan silang diagonal yang sangat membahayakan penjaga gawang Markus Haris Maulana. Iya, babak pertama telah usai 1-0. Persiba Balikpapan unggul atas Persib Bandung lewat gol yang dicetak oleh Hairul Amri. Dan kita